Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Kalian bisa lihat di depan saya. Kira-kira ini motor apa? Iya, betul. Ini adalah motor semut Zuzu. Ini adalah semut Zuzu yang sudah ditelanjangi. Kita akan mereview rangkanya semut Zuzu sekokoh apa, apakah dia kokoh atau tidak, apakah banyak revisi atau tidak. Nah, kita simak bareng-bareng. Oke, semut Zuzu ini baru ditelanjangi karena ada sesuatu hal project yang akan dilaksanakan. Jadi saya akan mereview rangka dari semut Zuzu ini. Oke, semut Zuzu ini sekilas rangkanya mirip T5. Dilihat dari apa ini, segitiganya apa ya ini, yang tengah ini, itu mirip. Cuma bedanya ada beberapa pipa yang di semut Zuzu ini lebih besar daripada T5. Oke, kita lihat di bagian yang pertama dulu. Ini adalah dudukan dari jok yang bagian belakang. Secara las, dia lasnya full ya. Dia full melingkar gitu. Ya, tapi lasnya nggak rapi. Ini juga sama. Ini juga dilas full muter. Yang penting ketutup itu oke lah. Oh, ini ada bolongnya nih. Nih, ini ada bolongnya. Terus ini bagian bagel belakang. Hampir sama dengan T5, ini tuh dudukannya miring. T5 tuh juga dia dudukan bagian sininya miring. Terus ini buat naruh kontrolernya. MCB-nya tuh sudah 63 ampere ya. Ini bagian belakangnya. Nah, kita lihat di bagian penopang armnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini dia bolong. Jadi lasnya bagian ini tidak full. Nih, sebentar. Nah, ini cuma di titik 1. Ini juga di titik 1. Ini bolong. Ini juga bolong. Terus ini di titik lagi. Terus ini nggak dilas nih. Ini baru dilas lagi. Di bagian sininya ini tidak dilas full ya, tidak full dilas. Ada beberapa bagian yang dia ngelasnya bolong. Cuman ini oke, terlihat kokoh. Secara dipegang tangan dia lebih kokoh. Bahkan pipanya ini kalau saya katakan lebih bagus daripada T5 menurut saya. Terus di bagian sini yang dudukan jok juga, ini kan jok depan nih. Nah, ini ada segitiganya buat penguat. Ini dilas lumayan banyak juga lasnya. Cuma ada titik-titik las sisa ini. Nah, ini nggak dibersihkan tuh loh. Nih apa ya istilahnya, cipratan-cipratan lasnya itu tidak dibersihkan. Terus ini bagian deck buat penumpang belakang buat nginjek. Nah, ini ada tulangannya. Tulangannya ini ngelasnya tidak begitu rapi juga. Ini ada bolong-bolongnya lasnya itu. Apa ya istilahnya? Ini banyak cipratan-cipratan las yang perlu dirapikan sebenarnya. Itu bagian sini. Terus ini dengan ini sama. Nah, di bagian ini di dalamnya ini tidak ada las sama sekali. Sampai ke depan sana. Jadi yang dilas itu hanya di bagian luarnya saja sini. Terus ini dudukan dari armnya. Ini las full ya. Meskipun di bagian armnya ini lasnya ini nggak rapi. Acak-acakan ya ngelasnya. Karena ini banyak sekali sisa-sisa cipratan dari ngelasnya juga. Ini armnya. Sama ini juga lasnya itu banyak sekali cipratan-cipratan las yang tidak dibersihkan atau tidak dirapikan. Oh ya, ini tadi terlewat.
Jadi bagian pipa ini, si penopang kunci joknya ini lasnya full. Oke nih, lasnya full, oke. Terus bagian belakang sudah, bagian sini sudah. Nah, ini bagian tengahnya. Bagian dek tengahnya. Dek tengahnya menggunakan pipa yang menurut saya cukup besar. Nah, ini cukup besar. Ukurannya sama dengan pipa ini. Kalau di T5 kan hanya pipa kecil tuh. Nah, itu kurang kokoh. Ini lasnya ini full, hampir lumayan full nih, lumayan full ngelasnya, meskipun tidak rata menyeluruh ya. Ini sama lasnya nggak rapi amat sih. Ini sama kayak tadi yang lainnya, ngelasnya nggak begitu rapi. Nah, ada tambahan seperti ini. Bagian decknya, ini buat dudukan decknya. Ini sama. Nah, kalau di T5 itu mirip konstruksinya seperti ini. Cuma dia mentul bagian depannya. Mungkin beda besi ya. Yang jelas beda besi ini lebih tebal nih. Ini lebih tebal. Dan ini ngelasnya tidak full juga. Ini ngelasnya tidak full. Ya meskipun ini buat dudukan baut deck ya. Sama ini bolong. Ini rawan kena air. Kalau kena air terus mengendap lama, dia akan menjadi karat. Nih, eman-eman nih. Padahal nih bolong loh, bisa kena air loh ini. Nih. Terus di bagian sini ini sama, cuma di titik aja. Oke, di bagian sini ini tidak rapat. Ini tidak rapat, yang ini agak rapat. Ngelasnya cuma di sini tok. Sini sama di bagian sini. Nih bagian sininya itu nggak begitu kelihatan ya. Yang jelas di bagian sininya ini nggak dilas muter, nggak dilas full. Ini rapat. Kalau yang sini ini agak renggang dan tidak dilas rapat juga. Sama seperti T5, di bagian salah satunya tuh renggang. Tapi ini masih mending, ini sih renggangnya tidak begitu banyak ya. Jadi ini sumber air juga bisa masuk nih. Masuk ke dalam, nah itu bikin karat, bikin cepat karatan untuk unitnya. Nah kita lihat nomor mesinnya, nomor rangkanya. Nomor rangkanya kenapa saya tutup ya, ini biar jadi privasi aja. Rangkanya ini semua hurufnya sudah berkarat. Nih salah satu contoh aja nih, tuh berkarat. Hampir semuanya berkarat. Semua berkarat. Terus bagian sini, ini juga lasnya cuma di bagian sini tok, tidak full. Oke, kita lihat di bagian sisi kirinya. Kalau tadi kan nggak kelihatan, nah ini kelihatan nih. Ini lasnya lumayan full. Kalau ini bagian paling halus di antara hasil las yang lainnya. Ini halus nih, nggak ada cipratan-cipratan las sama sekali. Hanya ini, yang lainnya ada cipratan-cipratannya. Terus bagian sini juga ya. Ini las full, tapi kurang rapi juga. Ini las full juga, oke. Bagian standar, ini lasnya full. Full, cuman ini nggak rapi sama sekali nih, ini. Ini nggak rapi sama sekali. Nah, nggak rapi sama sekali. Ini kayak apa ya? Lasnya kayak kurang rapi lah istilahnya itu. Ini kurang rapi lasnya. Ya meskipun sudah full tapi kurang rapi. Nah ini lasnya cuma di bagian sini aja. Ini sama. Lasnya nggak rapi. Ini juga ngelasnya nggak rapi bagian sini. Bagian sininya juga ngelasnya nggak rapi nih. Nah itu review rangka dari Smooth Zuzu. Ya kalau menurut saya sih oke, sudah oke sih untuk rangka made in negara sebelah dibandingkan dengan merek lain yang sama-sama made in negara sebelah juga. Jadi cukup oke, cuma memang ada beberapa yang tidak dilas full, yang nantinya itu bisa menyebabkan si rangka ini mudah berkarat.
Karena di nomor rangkanya aja itu sudah berkarat semua nomor-nomornya. Nah, kayak bagian bolong-bolong yang tidak di laspool ini menyebabkan rangka ini cepat berkarat kalau ada air yang menggenang di dalamnya. Nah, mungkin itu saja review saya terkait rangka dari semut Zuzu ini. Nah, teman-teman yang baru menunggu subsidi, selamat menunggu dan silahkan menikmati motor listriknya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ya untuk YouTube-nya. Terima kasih dan dadah.